Anda kembali di kabar khusus pemirsa dan ini adalah situasi terbaru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana kita lihat jaksa penuntut umum sudah memasuki ruang sidang. Kita tinggal menunggu masuknya terdakwa dan juga majelis hakim untuk kemudian melanjutkan jalannya sidang pada hari ini. Kita belum tahu siapa yang akan menjalani sidang untuk pertama kali pada hari ini, apakah Hendra Kurniawan atau Agus Nurpatria, namun itu semua merupakan kewenangan dari majelis hakim. Adapun untuk Hendra Kurniawan, Hendra disebutkan dalam dakwaan JPU disebut berperan dalam pergantian DVR atau digital video recorder kamera pemantau atau CCTV yang merekam semua kejadian di rumah kawasan Verdi Sambo di kawasan rumah Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Hendra juga disebut mengetahui jika salah satu CCTV itu menampilkan tayangan di mana ada Brigadir Joshua yang masih hidup setelah Verdi Sambo tiba di rumah dinasnya. Tayangan itu berbeda dengan kronologi kejadian yang sebelumnya sudah dijelaskan atau sudah diskenariokan oleh Verdi Sambo. Dan ini yang kemudian diprediksi akan memberatkan Hendra Kurniawan. Tadi kita juga sudah dengarkan bagaimana ada budaya siap di kepolisian. Saya ingin tanyakan ke Pak Arianto. Pak Arianto, sepertinya memang budaya siap ini kan sudah mengakar di kepolisian dan tentunya menjadi rentan disalahgunakan oleh pimpinan yang tidak bertanggung jawab. Ya. Bagaimana Anda kemudian menanggapinya? Begini Pak ya, yang namanya membedakan sipil dengan militer itu adalah kepada satu budaya taat kepada aturan dan taat kepada pimpinan. Kita ya dulu, polisi itu dulu di bawah militer. Saya dulu pendidikan polisi, waktu polisi di bawah ABRI ya. Sehingga begitu kita masuk pendidikan, mulai dari tamtama, perwira ataupun di selalu yang nomor satu itu adalah pengeblengan ya. Pengeblengan itu dinolkan kita itu budaya kita yang tadinya itu nggak mau patuh sama orang lain, kemudian nggak patuh pada aturan itu dinolkan, dibikin yang nomor satu harus taat pada aturan dan yang kedua taat pada atasan. Makanya kita kalau lihat di sering militer itu kalau ditanya perintah komandan kan itu kan. Oh kamu kok begini, oh ini perintah komandan kan itu. Nah, dulu polisi begitu, menganut begitu. Tapi ketika polisi kemudian direformasi, keluar kan, kita kan nggak boleh militeristik ya. Yeah. Nah disitulah polisi dirubah itu, kulturnya itu sebetulnya ya. Dirubah yang tadinya itu hanya taat pada atasan, tetapi dirubah menjadi lebih taat pada hukum. Nah makanya itu di dalam kode etik yang dulunya itu, pasalnya itu hanya bunyinya kan etika kelembagaan. Ya. Etika kelembagaan polisi itu adalah satu, mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam luar maupun yang internal. Kemudian yang setiap bawahan harus taat kepada perintah atasan sesuai dengan kewenangannya tadi. Gitu. Itu tertulis ya Pak ya? Aturan itu tertulis Pak? Tertulis di dalam kode etik itu ya. Kode etik itu etika mengenai polisi itu ada 4 Pak. Etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika pribadi, dan etika bermasyarakat gitu. Masing-masing ada itu. Ya di etika kelembagaan itu antara yang menonjol di sini adalah itu tadi. Satu, harus taat pada aturan di lembaga itu, dan yang kedua taat kepada atasan gitu. Tapi sekarang ada tambahan pasal baru Pak. Setiap bawahan boleh menolak apabila diperintah oleh atasan yang di luar kewenangannya gitu, melanggar hukum. Nah, itu berada di satu badan aturan yang sama Pak? Ada di dalam pasal yang satunya itu di ayat di atas, yang di bawahnya itu Pak, di ayat nomor 7 kalau nggak salah saya hitungannya itu. Ini aturan baru yang berlaku dari polisi dan ini belum begitu membudaya Pak, belum sosialisasinya belum lengkap karena masih banyak pimpinan yang mengatakan bahwa dia boleh saja perintah sewenang-wenang pada bawahan. Itu di kalangan pimpinan ya. Yang di kalangan bawahan juga masih melekat bahwa itu apa-apa itu harus perintah komandan. Makanya Bapak kan sering kadang ada itu ya. Polisi ketangkep menangkap orang, terus ditanya, oh ini nanti tanya komandan saja. Itu polisi yang keliru Pak sebenarnya. Harusnya kalau polisi itu ya nangkep di lapangan tuh, dia kan individu itu Pak. Mengambil keputusannya itu diskresinya kan individu. Betul. Dia nangkap harusnya Pak, kenapa kok saya nangkap? Oh karena Bapak melanggar ini gitu. Tapi masih terjadi di lapangan, udah ini perintah komandan. Nah, terutama yang dilakukan di Brimob Pak. Kalau Brimob itu kan polisi tapi yang bagian militer gitu ya. Jadi
orang-orang BRIMOB itu masih menganut budaya militeristik kalau sekarang ini. Tapi kalau polisi umum sudah banyak yang enggak gitu. Tapi pemahaman mengenai harus taat pada pimpinan itu otomatis itu masih banyak melekat di masing-masing itu, Pak. Jadi di setiap polisi itu bawahan atau militer, saya nggak mau ngomong militer, polisi itu pokoknya asal perintah komandan itu harus dilaksanakan. Ada beban semacam itu, Pak. Oke, pertanyaannya begini Pak Arianto, kalau memang kemudian tercantum aturannya bahwa seorang bawahan harus mematuhi perintah atasan yang sesuai dengan kewenangannya, artinya ada mekanisme dong harusnya jika kemudian ada perintah yang tidak sesuai dengan wewenangnya, yang kemudian bawahan ini merasa tidak cocok, ada mekanisme seperti apa yang disediakan oleh polisi untuk bisa kemudian mengakomodir itu? Gini, kalau di militer itu Pak ya, dulu saking ada aturan bahwa bawahan tidak boleh menentang pada atasan itu, di situ ada mekanismenya. Kalau bawahan itu bisa, kalau keberatan Pak, dia boleh, tapi 8 hari di militer gitu Pak. Apabila bawahan disuruh atasan dan dia merasa tidak sanggup atau dia protes gitu, dia boleh setelah 8 hari dia boleh mengajukan keberatan, itu baru diputus. Nah kalau di polisi mekanismenya sudah jelas sekarang. Di aturan yang di atas, di pasal 7 kalau nggak salah ayat 1-nya itu ngomong gini, bahwa setiap bawahan harus taat pada atasannya, tapi sepanjang melaksanakan tugas dan tata kewenangannya. Nah terus di pasal berikutnya, pasal di ayat nomor 7 atau 6 saya lupa, bunyinya gini, bawahan bisa menentang perintah atasan apabila itu bertentangan dengan kewenangannya dan atau melanggar hukum gitu. Otomatis itu sudah ada mekanisme kayak gitu tuh Pak. Tetapi kalau kemarin itu di lapangan Pak, itu yang terjadi itu ya, apa yang di kesaksian itu tadi kan, dia kan merasa kalau sudah namanya atasan tuh apalagi selisihnya tinggi sekali itu powernya masih besar sekali Pak, daya memaksanya itu sudah besar sekali Pak. Dia nggak akan mungkin akan berani menentang gitu, melihat matanya aja kan nggak berani waktu itu. Betul. Gitu kan Pak ya. Jadi di sini gini Pak, yang kita buktikan di sini adalah tindak pidana ya Pak ya. Tindak pidana itu adalah kepada orang itu harus dilihat dulu niatnya dia itu, apakah dia memang berniat dan sengaja atau tidak sengaja, itu niat namanya Pak ya. Niat itu ada 2 gradasinya, sengaja atau tidak sengaja gitu. Nah kemudian perbuatannya. Nah sekarang kalau dilihat yang obstruction of justice yang 3 orang itu tadi, yang sampai yang hakim makanya dipecat segala itu kan, dia kan merusak itu kan, IT itu kan, memindahkan atau apa dan sebagainya. Dia nggak ngerti tuh tujuan merusak itu apa, dia nggak ngerti, hanya diperintah-perintah kamu ganti ini. Kan dia waktu mengerjakan itu dia nggak ngerti bahwa ini tujuannya untuk menghilangkan rekaman jejak yang dilakukan oleh Pak Sambo. Gitu. Hanya dia pokoknya kerjakan itu gitu Mas. Bahkan ketika dia tanya, "Loh Pak kok ada gini?" "Udah masuk nggak percaya dengan saya." Nah kan gitu kan. Nah beda dengan kalau Hendra Pak. Hendra kan itu suruh ngumpulkan itu CCTV. Kenapa kok CCTV itu jangan? Kan itu kan CCTV itu Pak yang ada di itu ya Pak. Tadinya itu dikumpulkan satu untuk mendukung skenario Sambo Pak, bahwa dia itu memang waktu itu tidak ada di TKP waktu itu ya, dan kemudian terjadi penembakan menembak. Nah sehingga CCTV yang mendukung dia punya ini dia punya skenario, dan itu tetap nggak diapa-apain, nah di tempat yang itu justru dirusak. Itulah, disitulah saya pikir Hendra tahu tuh Pak waktu suruh ngumpulkan kemudian suruh rusak segala. Beda dengan yang 3 orang di bawah itu. Meskipun Hendra Kurniawan mengaku dapat surat dari Verdi Sambo yang mengatakan Hendra tidak terlibat, itu semua perintah saya dan sebagainya. Itu bagaimana Pak? Itu kalau saya tidak tahu lah kenapa Sambo suratnya bikin gitu ya. Mungkin Sambo bikinnya gitu, mungkin dia setelah itu ya dia sadar lah bahwa itu bukan kemauan Hendra, tapi kan dia nyuruh Hendra kan gitu kan. Kira-kira begitu Pak gitu. Jadi tapi kenyataannya kan yang dari kesaksian itu kan amankan itu, kumpulkan, yakinkan bahwa itu nanti itu diberesin kan kayak gitu. Yang keterangan yang terjadi itu Pak. Jadi nggak ada nilainya di mata hukum surat pengakuan dari Sambo itu Pak? Itu nanti hakim yang akan menilai Pak. Apakah surat itu nanti itu mesti akan ditanya oleh Sambo Pak. Kenapa kok itu kamu bikin surat ini gitu? Apakah ini surat palsu atau enggak? Kalau iya, kenapa kamu bikin gini? Ini nanti akan digali oleh hakim Pak, jadi akan kelihatan nilai daripada surat itu. Tidak akan mungkin bisa membebaskan Hendra kalau saya lihat daripada kasus yang terjadi gitu ya Pak ya. Saya kira itu kalau dari kesaksian yang berkembang selama ini gitu, kurang lebih. Tadi Pak Arianto bilang ada pasal anggota polisi bisa menentang gitu ya, perintah atasan jika melawan hukum atau tidak sesuai dengan wewenangnya.
Pasalnya hanya berhenti di situ atau memang hanya dibolehkan untuk hanya bisa menentang saja, tidak bisa melaporkan ke jalur mana begitu, bisa sehingga kemudian bisa Kode diusut etik begitu itu, Pak? Enggak. Kode etik itu Pak, itu bunyinya cuma gitu Pak. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu. Jadi ya di kenegaraan apa yang dia boleh, dia harus taat pada paham Pancasila apa dan sebagainya itu. Ya. Yang tidak boleh adalah ikut aliran yang bertentangan dengan Pancasila, mungkin kayak gitu antara lain ya, kenegaraan. Nah kemudian kalau di ketika kelembagaan itu yang satu harus menjaga nama baik sama institusi, melakukan aturan-aturan yang berlaku di situ, kemudian menjaga ya pokoknya bertindak baik, disiplin dan sebagainya untuk mengangkat nama polisi dan sebagainya. Kira-kira di kelembagaan gitu. Nah, yang diantaranya juga ada itu tadi, hierarki tadi. Harus taat pada pimpinan panjang ini dan kemudian boleh melanggar boleh menentang apabila pimpinannya itu. Cuman begitu toh ada Pak. Tapi mekanisme kemudian dia nanti harus melaporkan. Ada juga aturan kalau nggak salah gini ya. Bawahan boleh melaporkan apabila ada atasan yang berbuat yang tidak baik itu. Itu kayaknya ada itu baik. Gitu. Ada ya? Jadi ada aturan. Kalau dulu kan nggak ada itu aturan itu Pak di Konabri nggak ada itu karena memang bawahan nggak boleh membantah, harus taat lah apapun atasan itu diturutin kan. Baik. Pak Rianto, saya ingin ajak Anda kembali menyimak sidang sebelumnya karena dalam sidang terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyelidikan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J ya, di sidang Kompol Baikuni Wibowo, ia mengaku bahwa hanya menjalankan perintah atasan. Ya. Baikuni Wibowo ini mengajukan eksepsi lantaran ia mengklaim kalau terdakwa tidak mengetahui apa-apa terkait kematian Brigadir Yosua. Nah, di muka persidangan Baikuni juga mengaku tidak bisa menolak perintah Ferdi Sambo untuk menyalin dan menghapus rekaman CCTV di Komplek Polri Duren 3 pada saat itu. Baikuni kemudian mengaku hanya menjalankan perintah seperti yang disebutkan oleh Pak Arianto Sutadi. Tanggal 12 sampai 14 Juli 2022, saudara terdakwa Baikuni Wibowo mendapat perintah dari saksi Ferdi Sambo, terdahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, selaku Kadif Propam Polri melalui Cak Putranto selaku PS Kasubag Audit Bagak Etika Rowaprov Div Propam Polri, yang merangkap sebagai Korspri Kadif Propam Polri untuk menyalin atau mengcopy file rekaman yang ada di dalam DVR CCTV. Dan saudara terdakwa Baikuni Wibowo mendapat perintah dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, melalui Arif Rahman Arifin selaku Wakaden B Ropaminal Div Propam Polri untuk menghapus salinan atau kopi file rekaman DVR CCTV dalam laptop saudara terdakwa Baikuni Wibowo. Bukan kapasitas pelaksana untuk menimbang atau mempertimbangkan suatu keputusan, saudara terdakwa Baikuni Wibowo dalam hal ini sebagai pelaksana tidak berwenang untuk menimbang, melainkan berada dalam posisi yang harus melaksanakan di tengah kondisi keterbatasan informasi atau asymmetric information. Selama perintah itu datang dari penyelenggara yang masih berwenang, maka pelaksanaan perintah tersebut tidak dapat diartikan sebagai pelanggaran wewenang atau melawan hukum di pihak pelaksana. Ya, kita masih bersama dengan Pak Arianto Sutadi juga, penasehat ahli Kapolri. Pak Arianto, kita dengarkan tadi memang pengakuannya hanya menjalankan perintah. Tadi juga disebutkan bagaimana kemudian mereka tidak bisa berkelit dari apa yang diperintahkan. Kita lihat juga sama-sama saat ini di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah hadir terdakwa Hendra Kurniawan yang akan segera memasuki ruang persidangan untuk menjalani sidang lanjutan. Hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi. Ada 10 orang saksi yang kemudian dijadwalkan akan memberikan kesaksiannya. 8 diantaranya sudah memberikan kesaksian di sidang Irfan Widianto. Mereka adalah Chong Ju Fung alias Afung selaku pengusaha CCTV, ada Supriyadi, buruh harian lepas, Abdul Japar, dan Marjuki selaku security komplek Duren 3 beberapa diantaranya. Lalu kemudian ada 4 anggota polisi yaitu Ari Cahya Nugraha alias Acai, Aditya Cahya, Tomser Kristianata, Munafri Bahtiar, dan ada hari ini 2 saksi lainnya yaitu Ketua RT Komplek Polri Duren 3, Mejen Purnawirawan Seno Soekarto, dan pekerja harian lepas Divisi Propam Polri Arianto. Kita akan simak sama-sama pemirsa jalannya
sidang karena sebentar lagi sidang akan dimulai setelah majelis hakim memasuki ruang persidangan. Kita lihat sepertinya sidang dilaksanakan berbarengan antara Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Sebelumnya diberitakan Hendra Kurniawan ini memutuskan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang dibacakan oleh JPU beberapa hari sebelum ini atau pekan lalu. Memang Hendra diketahui merintangi proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua karena dianggap mengetahui dan juga berperan dalam pergantian atau penggantian DVR, digital video recorder CCTV di Komplek Duren 3 di perumahan Verdi Sambo. Ia juga diketahui tahu bahwa di dalam tayangan CCTV itu ada Brigadir Yosua yang masih hidup, yang kemudian ini bertentangan dengan skenario yang sudah disampaikan oleh Verdi Sambo. Dan ini yang diduga akan memberatkan posisi dari Hendra Kurniawan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam melakukan perintangan penyidikan. Kita masih akan menunggu dan memang saat ini pukul 9:46 artinya memang tidak jauh dari jadwal yang diagendakan untuk pelaksanaan sidang pada hari ini. Kalau kita lihat nanti apakah memang sidangnya berlangsung dengan dua terdakwa ini di dalam satu ruang sidang yang sama di hari ini atau bergantian, kita akan masih menunggu bagaimana kewenangan dari penyidikan. Hendra dan Agus Nurpatria didakwa sejumlah pasal 49 Undang-Undang ITE dan ada pasal 233 KUHP. Kita akan simak bersama, majelis hakim sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Wis iki. Enggak apa-apa iki awak mediane kita metu. Cukup ya. Pemeriksaan saksi untuk kasus perintangan penyidikan terhadap Irfan Nudianto dan juga kasus terhadap Sidang terdakwa Baradae. Kita simak bersama pemirsa. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, silakan. Baik ya, sebelum sidang dilanjutkan, atas seizin Ketua Majelis Hakim, sebagaimana pada persidangan yang telah lalu, hari ini agendanya adalah mendengar keterangan saksi, dan agar tidak terjadi hal-hal yang seperti kemarin, rekan-rekan media, terutama dari Liputan TV ya, sudah kita sepakati bahwa untuk keterangan saksi tidak di live streaming ya. Jadi hanya mengingatkan saja, silahkan teman-teman media kan sebagai jembatan akses informasi kepada publik seperti kita tahu, silahkan nanti rekan-rekan bisa mengakses dari layar monitor yang di luar, audionya juga bisa didengar. Saya kira gitu ya, dan kita terima kasih rekan-rekan sudah menjaga ketertiban dan kewibawaan persidangan. Jadi nanti 5 menit kita beri kesempatan untuk mengambil gambar, setelah itu silahkan keluar ya. Ya, terima kasih ya. Sudah cukup mengambil.
Ya, sudah cukup. Baik, terima kasih ya. Kita sudah lihat di sini ada 2 terdakwa dengan nomor register yang berbeda. Ya. Kami tanyakan kepada penuntut umum untuk keterangan saksi yang akan kita dengarkan ini, apakah akan diperdengarkan sekaligus kepada mereka terdakwa ini, ya, atau bagaimana? Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Kami memang 2 register perkara yang berbeda, tapi kami memohon kepada Majelis Hakim dan jika penasihat hukum juga tidak keberatan, karena saksi ini kan sama semua Majelis Hakim. Jadi kami panggil sekali saksi untuk dihadirkan untuk kepada 2 terdakwa ini Majelis Hakim. Begitu ya, sekaligus ya. Sekaligus 2 terdakwa ini. Tanggapan dari penasihat hukum terdakwa? Terima kasih Yang Mulia. Karena usulan itu sejalan dengan prinsip peradilan cepat, murah dan sederhana, kami menyetujui Yang Mulia. Tidak berkeberatan ya? Baik, saksi yang akan didengar hari ini, ya, ada berapa orang ini? Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Kami telah melayangkan surat panggilan untuk kepada saksi secara patut itu sebanyak 10 orang Majelis Hakim yang mulia. Sebanyak? 10 orang. 10 orang. Tetapi yang hadir pada saat ini di persidangan dan memastikan hadir dan sudah ada di pengadilan ini sebanyak 7 orang Majelis Hakim. Ya. Jadi kami periksa mungkin saat ini baru 7 orang Majelis Hakim. 7 orang ya? 7 orang. Kepada terdakwa dipersilakan duduk di sebelah penasihat hukum saudara. Ini, Pak. Untuk saksi silakan kepada saksi atas nama Kompol Aditya Cahya Sumunar Eskom, silakan masuk ke ruang sidang. Saksi atas nama Marjuki. Saksi atas nama Marjuki. Atau sebentar. saksi atas nama Abdul Zafar. Siapa ini? Marjuki. Sambil mengingatkan ya untuk teman-teman pengunjung, para pengunjung sidang juga jangan Saksi melakukan aktivitas live streaming dengan smartphone ya. Ya, kita hormati karena ini untuk integritas pembuktian. Oke, saksi atas nama Supriyadi. Saksi atas nama Ari Cahya Nugraha. Saksi atas nama Ibda Muhammad Munafri Bahtiar. Saksi atas nama Ibda Tomser Christian Natal. Demikian yang mulia. Baik, akan kami tanyakan satu persatu terlebih dahulu saksi yang hadir hari ini. Yang pertama
Ari Cahya Nugraha. Ini ya, saudara di depan dulu. Pindah dulu, Bu. Posisinya pindah. Pindah ada posisi, pindah aja. Sesuai tuntunan majelis Iya. ya, pindah posisinya. Ya, Majelis Hakim. Ya, pemirsa, sidang pada hari ini memang sudah ditentukan oleh Majelis Hakim dalam sidang kali ini bahwa audio dari persidangan pada hari ini tidak diperdengarkan secara live dan untuk memang menghindari adanya pergantian kesaksian dari para saksi ataupun saksi saling bertukar informasi mengenai apa yang disampaikan dalam sidang hari ini. Kita masih bersama dengan Pak Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Pak Arianto masih bersama kami? Ya. Bentar lagi tapi off. Oke, baik. Pak Arianto, kita lihat ini kembali tidak bisa diperdengarkan lagi kesaksian dari para saksi, seberapa besar kemudian pengaruhnya terhadap persepsi publik terhadap kepolisian jika kesaksian ini tidak bisa diperdengarkan lagi, Pak. Saya kira itu langkah hakim untuk, karena gini ya, selama ini kan simpang siur tuh ya antara kesaksian satu yang lain itu, baik untuk yang pasal 340, 338 itu juga simpang siur. Dan kemudian untuk obstruction of justice itu juga simpang siur kan. Di satu sisi mereka itu mengaku hanya disuruh oleh atasan. Yeah. Nah kemudian kalau sementara yang sini yang Pak Sambonya sendiri juga itu tadi bikin surat bahwa ini nggak terlibat. Yeah. Nah ini yang akan menafsirkan itu nanti hakim. Hakim itu akan menggali keterangan yang sesungguh-sungguhnya, itu bukan keterangan yang direkayasa. Nah supaya ini tidak terjadi rekayasa ya harus dipisahkan kesaksian itu Pak masing-masing. Jangan sampai nanti saling kontak ini kan menyesuaikan keterangan ini dengan yang lain gitu. Khusus inilah hakim berkepentingan untuk menggali yang sebetulnya yang terjadi itu apa, sehingga dia bisa memutuskan secara benar gitu. Kalau publik untuk mengetahui itu saya kira nanti akan tahu setelah hakim memutuskan gitu kan. Bahwa ternyata kejadiannya yang seperti ini gitu. Jadi memang dibutuhkan ya Pak ya? Memang harus begitu, kalau enggak nanti susah Pak. Kita seakan-akan hakim mendapatkan suatu keterangan yang rekayasa, itu kan berbahaya jadi. Kekhawatiran utamanya itu Pak, kekhawatiran utama jika kemudian sidang ini diperdengarkan ke publik secara live streaming, ya. Selain hakim bisa mengambil keputusan dari informasi rekayasa, apalagi Pak kekhawatiran utamanya? Kalau saya pikir ini tujuan hakim memang betul serius ya menurut saya sih. Dia betul-betul serius ingin menggali apa yang terjadi di itu. Dan yang kedua dengan tidak saling mengetahui keterangan yang itu ya, itu akan menjamin kemurnian daripada apa yang disampaikan oleh para saksi itu gitu. Karena kalau kalau terpengaruh ya, seandainya itu saksi itu sudah mendengarkan sebelumnya keterangan dari saksi yang lain, dia pasti akan terpengaruh itu nanti. Apakah dia akan mengikuti skenario itu atau dia akan menyampaikan apa yang sebenarnya gitu. Jadi ini saya pikir ini langkah bagus ya, supaya apa yang disampaikan sumpah, kan ini saksi kan kalau ngomong kan mesti sumpah itu Pak ya. Yeah. Nah, jadi kalau dia berdasarkan sumpah itu berarti dia berdasarkan pengalaman yang dilakukan sendiri, didengar, dilihat dan dialami itu.
tanpa harus merujuk yang sana tadi ngomong gini saya menyesuaikan gitu. Saya kira kok menurut saya Pak tujuannya itu untuk mencari kemurnian. Oke. Pak Arianto, saya tertarik untuk mendalami perbedaan apa ya, kalau kita bisa lihat perbedaan kasus antara, satu pertanyaan terakhir apa ya? Saya ingin mendalami ingin mendalami mengenai perbedaan antara Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dengan 3 anggota polisi tadi yang Anda katakan sebenarnya harusnya berbeda nih. Tapi kemudian kenapa di penyidikan 3 orang yang lain tadi, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, lalu kemudian Irfan Widianto juga mendapatkan pasal yang sama begitu, Pak? Ya, kalau pasal itu kan semua sama, Pak. Karena ini kejadian kan cuma satu, Pak. Kejadian kan adalah pembunuhan yang direncanakan atau pembunuhan seketika, dan kemudian ada yang ingin mengikuti, ada yang membantu, kan semua kan gitu kan, Pak ya. Nah, tinggal nanti perannya masing-masing itu di mana itu, gitu. Itu tadi kan kalau yang klaster yang satu ya. Kalau klaster yang kedua itu adalah obstruction of justice gitu kan. Iya, iya. Jadi menghilangkan barang bukti gitu. Nah, di dalam menghilangkan barang bukti ini kan rangkaiannya kan panjang itu, mulai dari Pak Sambo itu mungkin skenario, kemudian memindahkan ini, menghilangkan merusak dan sebagainya, menyita HP dan sebagainya itu kan satu rangkaian obstruction of justice. Yeah. Ya. Yang dilakukan oleh kemarin itu sampai 90 saksi kan itu kan, kemudian disaring-saring ada 30, saring-saring lagi hanya tinggal sekarang ini gitu. Jadi saya kira itu tadilah Pak. Jadi gimana ya? Kita tidak bisa menggeneralisir, tetapi kita tidak bisa karena ini suatu kejadiannya bersama-sama dilakukannya itu Pak, dan berangkaian satu sama lain, sehingga tidak akan mungkin Pak masing-masing dituntut sendiri, susah kan bisa dibayangkan Pak, ini dalam dijadikan dengan satu itu kan sangat simpel gitu ya, sehingga memudahkan percepatan dapatkan informasi, tidak terulang-ulang lagi persidangan itu kan. Itu aja kita rumit, apalagi kalau dipisah-pisah gitu Pak. Tapi intinya adalah gini Pak, yang kita ikuti sekarang ini adalah sidang pidana Pak. Pasti yang akan digali itu ada 2 unsur Pak, kalau tidak pidana itu. Satu unsur niatnya itu Pak, ya, niatnya masing-masing itu, dan perbuatan apa yang dilakukan. Nah inilah yang hakim akan menggali masing-masing person yang ada di situ Pak. Yang 3 orang itu tadi apa, kemudian peranannya di mana, apakah niatnya itu dia memang ada niat atau karena terpaksa, kan gitu Pak gitu. Jadi nah, sedangkan Hendra kan gitu, apakah dia ada niat, dia bisa berbalik, ini kan perintah atasan atau saya tidak ini. Saya kira di situlah hakim harus bisa menggali, sehingga dia harus berhati-hati untuk membedakan antara mana yang mempunyai niat, mana yang tidak, dan perbuatannya itu sejauh mana yang dilakukan itu gitu. Dan perbuatan itu dilakukan untuk apa? Dia gitu. Contoh tadi ya itu yang Baikuni merusak itu kan, dia kan waktu merusak itu tadinya kan nggak ngerti, tapi begitu dia ada lihat ada rekaman gini disuruh ngapus, nah itu berarti kan kayak gitu Pak. Jadi intinya kehati-hatian hakim untuk bisa mendapatkan fakta yang sesungguhnya dan mencari porsi-porsi masing-masing pelakunya itu agar bisa diputus sesuai dengan bobot daripada perilakunya itu, ditinjau dari niat maupun apa yang dilakukan. Baik. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Arianto Sutadi sudah memberikan pandangannya kepada kami dalam kabar khusus. Terima kasih atas waktunya Pak Arianto. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, terima kasih, mohon maaf. Baik, saat lagi memang sidang akan dimulai pemirsa. Para saksi baru saja disumpah di bawah kitab suci bahwa mereka akan mengatakan yang sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa. Kita nanti akan terus pantau perkembangan sidang ini. Kita jeda dulu untuk melihat jeda pariwara berikut ini. Kami akan kembali sesaat lagi.